Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKM Penelitian dengan judul Zonasi Sebaran Merkuri di Sungai Pagoyaman, Kabupaten Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Oleh itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok yang sebelah kanan saya. Iwayan Dika Agus Sucipta sebagai ketua kelompok dari jurusan geografi. Di sebelah kanan saya ada Igusti Madewana, anggota 3 dari jurusan pendidikan fisika, dan saya sendiri Muhammad Firman Sayunus sebagai anggota 2 dari jurusan kimia. Untuk itu, marilah kita lihat hasil pemaparan dari ketua kelompok. Baiklah, adapun latar belakang daripada penelitian ini yaitu Sungai Pagoyaman merupakan sungai besar yang membatasi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bualemo. Cakupan aliran sungai daripada Pagoyaman ini mencakup 7 kecamatan, yang pertama yaitu ada pada Kecamatan Pagoyaman, Kecamatan Boliohuto, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Dulupi, dan Kecamatan Manangu, dengan total panjang sungai yaitu sepanjang 99,3 km. Baiklah, ada berbagai macam hal yang mempengaruhi Sungai Pagoyaman, diantaranya itu adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini yang menyebabkan menurunnya kualitas air yang ada di Sungai Pagoyaman. Berdasarkan hasil analisis oleh Baliristi pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Sungai Pagoyaman sudah tercemar oleh merkuri dan sianida pada baku mutu kelas 2 yaitu sebesar 0,002 mg per liter. Oleh karenanya peneliti maka penting dilakukan penelitian zonasi sebaran merkuri di Sungai Pagoyaman. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada koordinat 00 derajat 36 menit 8,6 detik lintang utara sampai 122 derajat 36 menit 56 detik bujur timur, hingga 00 derajat 31 menit 3,4 detik lintang utara sampai 122 derajat 39 menit 03 detik bujur timur. Metode penelitian yang pertama yaitu penentuan titik sampel. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dan ditemukan 4 titik sebagai sampel. Titik yang pertama yaitu berlokasi sebelum pengolahan emas, kemudian titik kedua berlokasi tepat di outlet pengolahan emas, kemudian titik ketiga berlokasi setelah outlet pengolahan emas, dan titik terakhir, titik keempat, berlokasi di muara Sungai Pagoyaman. Kemudian poin kedua, pengumpulan jenis data. Pada penelitian ini ada 3 jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama yaitu data karakteristik Sungai Pagoyaman. Kemudian yang kedua yaitu data sosial budaya masyarakat, dan data yang ketiga yaitu konsentrasi merkuri. Kemudian poin yang ketiga, analisis data. Analisis data pada penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama analisis merkuri, yang kedua analisis spasial. Analisis merkuri menggunakan standar nasional Indonesia untuk air dan untuk sedimen. Kemudian analisis spasial menggunakan aplikasi software ARMED 10.1. Kemudian poin terakhir yaitu penyusunan laporan. Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari penelitian ini, yaitu sebagai pelaporan sebelum adanya monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada titik 4 kedalaman sungai yang paling dangkal, kemudian kedalaman sungai yang paling dalam menunjukkan pada titik 3. Begitupun pada lebar sungai pada titik
merupakan bagian sungai yang paling lebar dan pada titik 1 merupakan sungai yang paling sempit. Selanjutnya, hasil analisis merkuri yang dilakukan di laboratorium BPPM HP Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa titik 4 merupakan konsentrasi merkuri tertinggi yang berat pada air sebesar 0,0031 ppm dan ppm. Titik 1 merupakan kadar konsentrasi merkuri terendah pada air sebesar 0,00106 ppm. Dan selanjutnya pada titik 2 merupakan konsentrasi merkuri di sedimen tertinggi dengan nilai 37,280 dan konsentrasi merkuri terendah pada sedimen yaitu pada titik 4 sebesar 23,5533. Berdasarkan hasil grafik di atas, kita dapat ketahui bahwa grafik merkuri di air menunjukkan berada di atas ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 0,002 mg per liter atau 0,002 ppm. Dan selanjutnya merkuri di sedimen juga menunjukkan angka tertinggi. Angka tertinggi adalah 37,268. Ini menunjukkan bahwa Sungai Paguyaman pada dasar sedimen merkurinya sudah berada di atas ambang batas dengan standar ambang batas adalah 2 ppm. Sedangkan luaran dari penelitian ini berupa peta sebaran merkuri di air seperti yang telah ditampilkan dan peta sebaran merkuri di sedimen. Pada peta sebaran ini kami memberikan tanda-tanda seperti tanda merah ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa pada tempat-tempat ini telah tercemar oleh logam merkuri, baik telah tercemar di air maupun telah tercemar di sedimen. Untuk potensi hasil, yang pertama berupa peta zonasi sebaran merkuri yang akan dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam upaya perencanaan. Kemudian untuk potensi hasil yang ketiga yaitu sebagai upaya konservasi sungai. Rencana tahap berikutnya yaitu kami akan mempublikasikan hasil penelitian kami ini yang akan ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah. Kesimpulan dari penelitian kami ini yaitu yang pertama, sebaran merkuri di Sungai Paguyaman tinggi melebihi standar di air dan sedimen. Kemudian untuk yang kedua yaitu merkuri di air sebesar 0,0026 sampai 0,00301 ppm. Kemudian untuk merkuri di sedimen sebesar 23,5533 sampai 37,2680 ppm. Oke, yang berikut dokumentasi penelitian kami. Gambar pertama yaitu pada saat kami menentukan titik pengambilan sampel. Kemudian untuk gambar kedua pada saat penentuan panjang dan kedalaman sungai. Dan gambar ketiga pada saat proses pengambilan sampel. Mungkin gambar terakhir, gambar kelompok kami yaitu kelompok PKMP zonasi sebaran merkuri di Sungai Paguyaman, Kabupaten Gorontalo. Demikianlah hasil pemaparan dari penelitian kami. Semoga penelitian kami ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.